سيدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند بلوغ العارف العاملين. فإن من جودك الدنيا والآخرة وبعلومك علم اللوح والقلم. ولن يجيب رسول الله جاءك به الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وعليكم السلام ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul khalqu jami'an. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina kanu fi hidayatin nasi nujumah. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada was salihin ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina wa ila arwahi man tabarra'a wa tasaddaqa bi amwalihim wa afkarihim li bina wa ta'mir hadzal masjid binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya amin. Halaman 12 ayat ke-100 yaitu baris ke-3. Bismillahirrahmanirrahim.
Di baris keempat di pinggir. Wa aradna jahannama yawma idzil kafirina arda. Dan kami dekatkan, aradna qarabna, kami dekatkan jahannama, neraka jahannam. Na'udzubillah min zalik. Ini bentuk azab Allah kepada orang-orang kafir di akhirat nanti adalah neraka jahannam. Yang azabnya tentu sesuai dengan kebesaran Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena azab itu tergantung yang mengazab. Siksaan tergantung yang menyiksa. Ya, ini siksaan Allah, tentu sesuai dengan kebesaran Allah. Makanya dahsyatnya luar biasa. Ya, oleh karena itu kita disuruh oleh Nabi Muhammad SAW senantiasa minta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Makanya Rasulullah SAW banyak memberikan cara supaya kita bebas dari api neraka. Kalau di zaman dahulu itu dengan memerdekakan budak. Rasulullah bersabda, orang yang memerdekakan budak akan dimerdekakan dari api neraka. Ya. Kemudian begitu cintanya Rasulullah kepada umat, karena Rasulullah tahu dari Allah tidak semuanya manusia mengalami perbudakan atau zaman budak. Seperti kita ini kan nggak ada. Berarti tidak ada yang kita bebaskan untuk kita membebaskan diri dari api neraka. Tapi dengan maha kasih sayang Allah, Allah berikan justru di bulan Ramadan. Bentuknya bukan membebaskan budak, tapi orang yang puasa Ramadan, ya, ini akan dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar. Allah memerdekakan banyak orang dari api neraka. Wa dzalika kulla lailatin min layali Ramadan. Dan itu terjadi, Allah memerdekakan manusia dari api neraka, yaitu di setiap malam-malam Ramadan. Ini luar biasanya ya bulan Ramadan. Nah, makanya doa di bulan Ramadan kita perbanyak, Allahumma a'tik riqabana wa riqabah walidaina. Ini tepat sekali. Ya Allah, merdekakanlah kami dan kedua orang tua kami dari api neraka. Kemudian tentu yang paling utama untuk seseorang ya terhindar dari api neraka ya, yang sifatnya abadi yaitu beriman dan amal soleh, itu pasti. Ya, mereka yang beriman dan beramal soleh pasti Allah masukkan ke surga. Ya, cuma dalam Islam itu ya, masuk neraka atau masuk surga itu secara rombongan-rombongan. Sebut dalam Al-Quran yaitu zumara, rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan diantar orang-orang yang bertakwa kepada Allah ya ke surga zumara, rombongan. Ya, cuma ada sebagian mereka yang beriman karena tidak melaksanakan tuntutan iman, yaitu if'al wala taf'al, perintah dan larangan, ya maka dia harus ke neraka dulu. Tapi pada akhirnya adalah masuk surga. Kecuali mereka yang kafir sampai mati kafir, tempat mereka adalah neraka. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina khalidina fiha. Ya, itu dipastikan oleh Allah, mereka orang-orang kafir sampai mati kafir wa matu, ya, sampai mati kafir, tempat mereka adalah neraka. Itu abadi. Tapi orang yang beragama Islam, orang yang beriman, ya meskipun harus mampir dulu ke neraka, tapi pada akhirnya akan masuk surga. Jadi nanti neraka itu, neraka jahanam, didekatkan, ditampakkan. Yauma idzin, di saat itu, di saat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia di mahsyar, lil kafirina adha, betul-betul Allah dekatkan kepada orang-orang kafir. Lalu dijelaskan orang kafir itu ya yang
akan didekatkan api neraka kepada mereka alladzina kanat a'yunuhum. Mereka orang-orang kafir itu adalah yang mata mereka ketika di dunia. Kalimat alladzina badalun minal kafirina adalah sebagai badal, ini dalam ilmu nahwu atau disebut atau bayan, itu menjelaskan yaitu kata kafir. Siapa kafir? Alladzina kanat a'yunuhum. Itu mereka yang mata mereka, pandangan mereka badalun minal kafirina, badal dari kalimat kafirina, fi ghita'in, tertutup. Ya, tidak mau memandang, tidak mau memikirkan an-dzikri, yaitu peringatanku. Yang dimaksud apa? Al-Qur'ani, itu Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an juga oleh Allah disebut zikir. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan az-zikra, apa? Yaitu Quran. Ya, dan kami pula yang melindungi Al-Quran. Ini janji Allah untuk Allah pelihara Al-Quran sampai hari kiamat. Beda dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran, itu Allah tidak janjikan untuk Allah pelihara. Maka terjadilah perubahan. Baik itu Taurat, Injil, Zabur, itu terjadi perubahan yang dirubah oleh mereka. Ya, karena pemeliharaan itu Allah serahkan kepada umatnya masing-masing. Dan namanya manusia kan kemampuannya terbatas. Tapi untuk Al-Quran, ini Allah langsung yang melindungi Al-Quran. Ya, biarkan mereka membakar Al-Quran. Tapi Al-Quran sudah kuat di hati orang-orang Islam. Ya, itu nggak akan berpengaruh. Ya, kan sekarang lagi rame nih. Ya, isu dia justru membakar orang Irak sendiri. Ya Allah, ini luar biasa ini ujian umat Islam. Ya kan? Ya, itu mereka bakar. Ya, memang kita kesal kalau nggak kesal namanya nggak punya iman. Ya cuma ya meskipun mereka bakar, tetap Al-Quran itu ada di hati umat Islam. Ya, karena yang menghafal banyak. Ya, itu. Jadi Allah lindungi dari perubahan. Makanya kalau orang merubah Al-Quran atau satu percetakan lah merubah Al-Quran, ya jangankan sampai semua, sekian ayat saja lah. Kira-kira beberapa ayat itu pasti heboh. Bahkan kalimat saja itu menjadi masalah. Pasti ketahuan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Quran ini untuk dihafal. Jutaan umat Islam, alhamdulillah. Ya, beda dengan kitab mereka. Nggak ada yang hafal. Nggak ada yang hafal. Udah gitu kan bahasanya juga, ya setiap negara itu beda-beda. Tapi kalau Al-Quran tetap dengan bahasa Arab. Ya, makanya Allah lindungi, karena Al-Quran ini sebagai kitab terakhir. Kalau Al-Quran juga bisa dipalsukan, dirubah, orang sulit untuk mencari kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah Al-Quran dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab setelah Al-Quran turun, Allah tidak akan mengangkat utusan lagi. Ya. Nah, orang untuk membuktikan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah itu melalui Al-Quran. Bahkan alhamdulillah orang banyak masuk Islam karena mengkaji Al-Quran. Alhamdulillah. Ya, jadi betul-betul Allah lindungi. Kemudian bahum umyun la yahtaduna bi. Mereka itu buta. Tidak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ini yang disebut fi ghita'in an dzikri. Ya, makanya nanti di akhirat pandangan manusia itu jadi jelas. Fabasarukal yauma hadid. Pandangan kamu nanti di akhirat itu menjadi hadid. Orang Arab bisa mengatakan hadid itu apa? Luar biasa. Jelas. Ya, kesalahan-kesalahan dia akan lihat semua. Ya, fabasarukal yauma hadid. Wa kanu la yastati'una sam'a. Dan mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran, mendengar untuk diterima, untuk dipikirkan. Mereka dengar tapi bukan untuk mereka pikirkan. Ya, kan beda itu. Mendengar ya untuk dijadikan nasihat dengan mendengar. Hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu seperti itu. Bukan mereka nggak dengar. Mereka dengar tapi nggak mau ya dipakai untuk Al-Quran yang mereka dengar. Ay la yaqdiruna ayyasma'u. Yakni mereka nggak mampu mendengar Al-Quran.
mendengar minan nabi dari Nabi Muhammad SAW ma yatluhu alaihim, apa yang dibacakan oleh Nabi kepada mereka. Mendengar untuk dipakai, mendengar untuk diimani, itu enggak. Tapi mereka dengar. Maka dalam sejarah ya Rasulullah SAW itu orang-orang kafir meskipun benci terhadap Rasulullah SAW, tapi mereka tertarik untuk mendengarkan Al-Quran. Bahkan dalam satu riwayat, ini pemimpin-pemimpin kafir yang dengerin. Ada mereka saling menyalahkan. Ini gimana ini? Kok kita kesini semua? Karena Rasulullah membaca Al-Quran. Mereka datang. Akhirnya pemimpin-pemimpin kafir ini saling menyalahkan. Ini kalau kita dilihat oleh anak buah kita, ini bahaya ini. Akhirnya mereka berjanji, udah besok kita nggak datang lagi. Tahu-tahu datang juga. Ini begitu luar biasa daya tarik Al-Quran. Mereka dengar itu. Mereka dengar. Walid ibn al-Mughirah, pemimpin kafir, yaitu ayahnya Khalid bin Walid, anaknya betul-betul beriman, tapi bapaknya ya memusuhi baginda Rasulullah SAW. Dia begitu mendengarkan Al-Quran, dia kagum. Padahal tidak beriman. Ungkapan yang terkenal adalah innahu la halawah, innahu ya'lu wa la yu'la alih. Orang Arab kalau mengatakan sesuatu yang indah itu dengan kata apa? Halawah. Halawah itu manis. Ya, sungguhnya Al-Quran itu sungguh manis. Ya, ini menunjukkan apa? Kehebatan daripada Al-Quran. Dari segi susunan katanya, dari segi bahasanya. Ya, innahu ya'lu wa la yu'la alih ini sebagian dari ucapan Walid bin Mughirah. Al-Quran itu tinggi dan nggak bisa dikalahkan. Ini pengakuan. Ya, sementara dia tidak mau beriman. Ya itu, ya jadi mereka bukan nggak dengar tapi mereka nggak mau pakai. Fala yu'minuna. Kenapa mereka tidak mau memakai Al-Quran, tidak percaya kepada Al-Quran, padahal mereka tertarik dengan Al-Quran? Bughdan lahu. Karena mereka benci kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena benci kepada Nabi Muhammad SAW. Fala yu'minuna bihi. Maka mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Itu tentu kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya untuk menunjukkan Al-Quran sebagai wahyu Allah, ya Al-Quran ini punya mukjizat. Ya, apa mukjizat? Ya, mukjizat itu dari kata ajaza. Ajaza itu artinya nggak mampu. Lalu menjadi ya rubai, ajaza. Berarti membuat tidak mampu. Ya, dari ajaza nggak mampu menjadi ajaza. Yu'jizu mukjizah. Ya, berarti membuat tidak mampu. Artinya mukjizat itu kalau bukan utusan Allah maka nggak mampu untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh utusan Allah. Sambil satu contoh, tongkat Nabi Musa itu sebagai mukjizat. Ya, maka nggak ada seorang pun selain Nabi Musa yang bisa tongkatnya seperti tongkat Nabi Musa. Dipukulkan kepada batu terpancar 12 mata air. Kalau ada, itu luar biasa mahalnya. Ya, jadi nggak perlu apa, jet pump, cukup aja pukul ya batu dengan tongkat terpancar. Nggak tanggung-tanggung 12 mata air. Ya, 12 itu bisa orang sekampung, ya 12 mata air. Ya, dipukulkan ke lautan itu menjadi daratan. Ya, dilempar menjadi ular. Itu hanya dimiliki oleh Nabi Musa saja. Ya, nggak mungkin dimiliki oleh selain Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga Nabi Isa alaihissalam, Allah kasih mukjizat, dapat menghidupkan orang sudah meninggal, dapat menyembuhkan penyakit yang susah ketika itu, bahkan dengan tangan kosong. Ya, seperti itu. Nah, untuk Nabi Muhammad Allah kasih mukjizat, yaitu Al-Quran. Nah, inilah sekaligus apa? Arti mukjizat itu bahwa meskipun orang Arab ketika Al-Quran turun dikenal dengan keahlian mereka mengungkapkan ungkapan yang indah, ya, tapi mereka nggak bisa, ya, ungkapan mereka itu seperti Al-Quran. Sering disampaikan bahwa Al-Quran itu menantang mereka. Ya, yang nantang Rasul, yang mereka tahu nggak pernah belajar kepada siapapun. Ya, yang dikenal dengan An-Nabil Ummi. Ya kan? Tapi menantang orang-orang Arab yang sangat terkenal penguasaan mereka terhadap ungkapan yang indah, sastra yang tinggi. Itu yang Allah tantang. Bukan masalah akhirat, itu mereka nggak mampu.
Justru yang Allah tantang sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, pertama satu Al-Quran mereka nggak mampu turun 10 surat, mereka nggak mampu turun 1 surat. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim bimithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Mereka nggak bisa. Ya, seharusnya kan mereka nggak percaya. Ya, seharusnya mereka kalau nggak bisa mengikuti tantangan Allah, berarti Al-Quran itu bukan ucapan Rasul. Berarti Rasul benar sebagai utusan Allah. Kalau gitu beriman dong. Ya, makanya kata Allah, fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Maka jika kalian nggak mampu, ya, meladeni tantangan Al-Quran, walan taf'alu. Luar biasanya, walan taf'alu. Kata Allah, dan nggak bakalan mampu. Karena pakai lan. Lan dan tidak ada hatta. Kalau lan ada hatta, ini ada batasnya. Kata tidaknya itu ada batasnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ini ada batasnya. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kalian menginfakkan ya sesuatu yang kalian masih mencintai, masih senang. Ya, harusnya seperti itu kalau ingin mendapatkan al-birra atau disebut zabarin, ya, atau zabirin atau barun, orangnya orang baik. Ya, biasanya kan kalau kita memberikan kepada orang, ya, infak itu kan ada apanya? Infak itu mengeluarkan entah itu bentuknya benda, harta, entah itu bentuknya uang. Itu namanya infak. Ya, kalian tidak akan memperoleh apa albirro kebaikan sebelum kalian menginfakkan apa-apa yang kalian masih senang, masih mencintai. Biasa kan kita kalau ngasih orang yang udah kita nggak demen, ya itu bagus. Cuma lebih bagus lagi yang masih kita senang. Begitu ayat ini turun, sahabat punya tanah, sebidang tanah, dan sebidang tanah itu adalah harta yang paling dia senangi. Pohon duriannya banyak, begitulah. Ya kalau di sini durian lah, di sana kurma. Ya kurmanya ajwa semua lagi. Ya luar biasa. Itu paling disenangi. Lalu datang langsung pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku berikan kepada engkau hartaku yang aku paling senangi. Untuk apa? Kepentingan Islam. Ya, seperti itu. Nah, itu pakai hatta. Nah, kalau nggak pakai hatta, lan itu nggak ada batasnya. Ya. Fa ilam taf'alu walan taf'alu. Ya. Berarti apa? Sampai kiamat ini nggak ada batasnya. Ya. Nah, kalau memang kamu nggak mampu, fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Apa yang maksudnya fattaqun nara? Beriman dong. Ya, sebab dengan iman itu kalian bisa menjaga diri dari api neraka. Kalau ibarat pertandingan, udah kalah kagak ngaku. Ini orang kafir. Berarti mereka kan kalah. Ditantang oleh Allah membuat satu surat seperti Al-Quran. Mereka nggak bisa. Berarti kalah nggak? Kalah. Ya, seharusnya mengakui dong Al-Quran sebagai firman Allah. Ya, harus beriman. Tapi mereka tetap tidak mau beriman. Ini sama saja kalah tapi tidak mengakui apa? Kekalahan. Makanya kata Allah, fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Maka jagalah dirimu dari api neraka. Dengan apa? Beriman kepada Al-Qur'an sebagai wahyu Allah. Ya, itu. Makanya ya, itulah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hasibal ladzina kafaru? Apakah mengira? Maka apakah mengira, menyangka alladzina kafaru, orang-orang kafir. Siapa sih orang kafir? Ya, orang yang nggak seiman dengan kita namanya kafir. Ya kan? Arti kafaro itu adalah menutupi. Kafaro. Maka dari kata kafaro berasal dari bahasa Arab, lalu orang Barat mengambil. Ya, ketika perang salib, mereka ambil kata kafaro menjadi apa? Kafir. Ya, tentu yang artinya adalah penutup, entah itu berupa sampul dan sebagainya. Ya, itu arti apa? Kafarah. Ya, jadi kafarah itu adalah orang yang ingin menutupi wujudnya Allah dengan tidak percaya adanya Allah. Ya, dengan tidak percaya wujudnya Allah. Justru ya kata Syekh Mutali Sya'rawi, seorang mufassir, ya, tapi beliau sudah meninggal. Banyak yang mengidolakan beliau, yaitu mengatakan adanya orang kafir menunjukkan adanya Allah.
Sebab sesuatu yang ingin mereka tutupi itu menunjukkan ada. Ya kan? Sesuatu yang ditutupi ada apa enggak? Ada. Kalau enggak ada ngapain ditutupin? Ya, kalau enggak ada ngapain ditutupin? Justru mereka menutupi berarti Allah itu ada. Ya, itu arti kafarah. Ya, kemudian alladzina kafaru. Apakah mereka mengira ayat takhidhu ibadi? Mereka menjadikan hamba-hambaku malaikati, ay malaikati yaitu malaikat-malaikatku, wa Isa dan juga Nabi Isa, wa Uzairan dan juga Uzair. Mereka jadikan apa? Min duni, dari selain aku mereka jadikan apa? Makhluk Allah itu, ya hamba-hamba Allah itu auliya'a, sebagai Tuhan yang mereka sembah. Yang mereka sembah. Ya. Apakah mereka ya menyangka mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan? Ya, Allah enggak marah, Allah enggak murka, ya pasti Allah murka. Pasti Allah murka. Karena mereka apa? Disuruh beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka Allah yang menciptakan. Mereka disuruh beriman enggak mau, ya Allah murka. Ya. Makanya auliya arbaban, yaitu Tuhan-Tuhan. Ya, Tuhan. Ya, itu maf'ulun tsanin. Kalimat auliya adalah maf'ul kedua. Maf'ul kedua. Jadi kata kerja terkadang membutuhkan dua maf'ul. Ya, ini maf'ul kedua. Liyattakhidhu, dari kata kerja atau fi'il yattakhidhu. Itu mereka menjadikan ya min dunillahi, dari selain Allah, ya auliya'a ibadi, itu maf'ul pertama. Wal maf'ul tsani lihasiba, dan maf'ul yang kedua dari kalimat hasiba. Apa hasibal ladzina kafaru ayattakhidhu. Ya, maf'ul pertama dari hasiba adalah ayattakhidhu. Ayattakhidhu. Lalu maf'ul keduanya mana? Ya, dia kan membutuhkan dua maf'ul. Menyangka, ada yang menyangka, ada yang disangka. Ya, itu membutuhkan dua maf'ul. Mahzufun adalah dibuang. Al-makna, adapun arti ayat tadi, azannu annal ittakhadzal madhkara. Apakah mereka menyangka bahwa menjadikan hamba-hamba Allah sebagai Tuhan, ya, yang telah disebutkan di atas, maksudnya apa? Hamba-hamba Allah itu malaikat. Mereka mengatakan malaikat anak Tuhan. Ya, Isa itu terkadang mereka katakan Tuhan. Ya, kemudian anak Tuhan, lalu Trinitas. Ya, jadi itu ada tiga sekte. Kan kita tahu perubahan Nasrani dari tauhid, ya menyimpang dari tauhid, itu setelah munculnya Paulus. Ini dalam kitab Syarah ini dijelaskan, ya dalam firman Allah surat Taubah atau Al-A'raf, ya Al-A'raf, itu waqalatil yahudu Uzair ibnullah, dari ayat itu. Ya, itu jadi pernah terjadi peperangan antara Yahudi dan Nasrani. Ya, lalu Nasrani kalah. Kemudian Paulus ini asalnya orang Yahudi. Lalu dia pura-pura ke gereja dan masuk Nasrani. Lalu oleh orang-orang Nasrani, pendeta-pendeta Nasrani, mereka disuruh atau dia disuruh mengkaji Injil di gereja selama 1 tahun. Lalu setelah keluar, ya setelah mengkaji Injil selama 1 tahun, Paulus ini punya pendapat, ya pendapat yang menyimpang dari tauhid. Kalau begitu Isa itu ya bukan Rasul, tapi Isa itu anak Tuhan. Jadi dia mendidik 3 orang muridnya, ya dengan 3 pemahaman ini. Pertama, Isa Tuhan. Yang kedua, Isa anak Tuhan. Lalu yang ketiga adalah Trinitas. Masing-masing ditugaskan untuk menyebarkan itu. Ya makanya mereka kan ada tiga sekte itu. Ada yang ya anak Tuhan, ada yang menganggap Tuhan, ada Trinitas. Itu munculnya Paulus, ya itu ya yang membuat mereka menyimpang dari tauhid. Ya, namun demikian,
Yahudi dan Nasrani meskipun menyimpang dari tauhid, tapi mereka tetap disebut ahlul kitab. Ya, mereka disebut ahlul kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebut mereka tidak musyrik tapi kafir. Ini perbedaannya. Ya, kita lihat dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir, baik kafir dari ahlul kitab, siapa? Yahudi dan Nasrani, dan kafir dari orang-orang musyrik. Ini ada perbedaan. Ya, padahal dua-duanya kafir, cuma namanya Allah bedakan. Untuk kafir dari ahlul kitab, mereka disebut kafir. Ya, untuk kafir dari luar ahlul kitab, mereka disebut musyrik. Ya, mereka disebut musyrik. Ya, makanya ketika Allah melarang laki-laki muslim nikah dengan wanita yang bukan muslimah alias kafir, Allah tidak sebut kafir tapi Allah sebut musyrik. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah, ya, yaitu ditujukan kepada laki-laki muslim, ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Nah, untuk wali, orang tua yang punya anak perempuan, ya, itu bukan tankihu tapi tunkihu. Ini ada perbedaan. Wala tunkihul musyrikina. Wahai bapak-bapak yang punya anak perempuan, bapak muslim yang punya anak perempuan, jangan Anda nikahkan. Jangan menjadi wali. Karena perempuan itu kan nikah harus ada wali. Maka di sini bahasanya tunkihu. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan orang tua menikahkan anak yang muslimah, ya, kepada laki-laki yang musyrik. Hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Wal 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Hamba yang beriman itu lebih baik daripada orang merdeka tapi kafir. Ya. Jadi kalau untuk laki-laki muslim, ya, yaitu apa? Fala tankihu. Jangan, ya, laki-laki muslim, ya, nikah dengan wanita musyrikat. Karena orang laki kan nikah nggak perlu wali. Ya, orang laki nikah di mana aja jadi. Ya, dia ke Cikampek, nikah di Cikampek, nggak pakai saudaranya jadi. Tapi kalau orang perempuan nggak bisa, harus ada wali. Ya, maka bahasanya wala tankihu. Nah, itu Allah tidak sebutkan kafirah, tapi Allah sebutkan musyrikat. Ya, ini menunjukkan bahwa dari ayat ini, ya, didukung dengan surat Al-Maidah ayat 5, ya, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Boleh. Ini secara hukum, ya. Laki-laki muslim nikah dengan wanita ahlul kitab. Wanita ahlul kitab. Ya. Ini secara hukum boleh. Ya. Secara hukum boleh. Bukan saya berarti mendukung, enggak. Ya, secara saya berbicara, ya, masalah hukum. Hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Nah, kalau mazhab Syafi'i ada persyaratan. Boleh kalau mereka menjadi ahlul kitab sebelum turunnya Al-Qur'an. Leluhur mereka, ya, menjadi ahlul kitab sebelum turunnya Al-Qur'an. Itu dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tafsir Al-Munir, ya, yaitu tafsir, ya, yang terkenal yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, ya, baru setelah itu beliau diakui sebagai ulama Hijaz, ulama Arab Saudi. Karena itu karya terbesar beliau. Nah, di situ beliau katakan, ya, yaitu jadi ayat Al-Maidah tadi, ayat 5, ya, kalau mazhab Syafi'i ada persyaratan. Itu boleh kalau diketahui keturunan, ya, wanita, ya, dari ahlul kitab ini, ya, masuk Islamnya atau menjadi Nasrani atau menjadi ahlul kitab sebelum turunnya Al-Qur'an. Tapi kalau sudah turunnya Al-Qur'an, katakanlah mereka sebelumnya apa? Hindu, atau sebelumnya apa? Muslim umpamanya, lalu murtad setelah turunnya Al-Qur'an. Nah, ini nggak boleh dinikah. Nggak boleh
dinikah. Saya kira itu sangat masuk di akal. Kenapa? Karena begitu Al-Quran turun, Al-Quran itu punya sifat apa? Di samping yaitu apa namanya musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan alaih. Artinya kalau Al-Quran sudah turun, maka kitab-kitab terdahulu nggak berlaku lagi. Itu artinya menguasai kitab-kitab terdahulu. Ya. Tapi kalau 3 mazhab yang lain, itu mutlak boleh tanpa syarat. Tanpa syarat. Tapi kalau wanitanya muslimah, mutlak nggak boleh. Baik ya kafirnya itu dari ahlul kitab maupun kafirnya itu musyrik. Karena dalam Islam ya suami itu sebagai apa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Itu masalahnya. Ya, itu. Nah, jadi secara hukum boleh. Apalagi kalau dia berjanji ya enggak apa-apalah ketika nikah beda agama ya, tapi nanti setelah nikah ya insyaallah saya bisa mengajak dia untuk masuk Islam. Ini harus kita dukung. Ya, harus kita dukung. Yang beredar ini kan yang viral itu sebenarnya ada larangan ya nikah beda agama. Cuma nggak disebutin. Nggak disebutin, nggak dirincikan. Itu kan seakan-akan umum. Kalau dalam Islam, laki-laki muslim boleh dengan wanita ahlul kitab. Ya, itu kan termasuk beda agama. Ya, tapi itu boleh. Jadi meskipun mereka menyimpang tetap disebut ahlul kitab. Ya. Kemudian apakah mereka, maknanya artinya adalah arti ayat tadi, apakah mereka menyangka bahwa ya menjadikan hamba-hambaku yang telah disebutkan tadi arbaban sebagai Tuhan, la yughdibuni, hal itu tidak membuat aku murka, walau akibuhum, ya, yaitu aku tidak mengazab mereka atas ya mereka menjadikan hamba-hambaku sebagai Tuhan. Kalla, kata Allah, tidak. Artinya apa? Aku akan siksa. Aku akan azab. Ya, kan itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Sudah kepastian Allah. Ya, bahwa mereka orang-orang kafir sampai mati kafir pasti diazab oleh Allah. Ya, itu pasti. Ya kan? Pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pasti menjadi penghuni api neraka. Itu kepastian dari Allah. Berarti kita sudah bisa memastikan orang kafir sampai mati kafir neraka. Ya, neraka. Ya, bisa kita pastikan. Kenapa? Karena Allah yang memastikan. Jadi nggak perlu lagi kita nungguin keputusan akhirat. Kan ada yang berpendapat, ya kan, bahwa nanti keputusan itu di akhirat. Ya, keputusan itu di akhirat. Belum tentu katanya orang kafir tuh apa? Nggak apa masuk api neraka, belum tentu katanya. Nanti keputusan itu di akhirat. Nah, Allah di dunia saja sudah memutuskan bahwa orang kafir sampai mati kafir ya akan menjadi apa? Penghuni neraka. Ya, itu Allah sudah pastikan. Jadi nggak perlu lagi kita nungguin keputusan Allah di akhirat. Allah sudah putuskan di dunia. Ya, itu tadi innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Itu Allah sudah putuskan, pakai inna lagi. Ya, dalam ungkapan yang sangat tegas. Kemudian inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sungguhnya kami telah menyediakan. Sungguhnya kami dipakai inna yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir sampai mati kafir itu sudah Allah sediakan tempatnya di neraka. Sungguhnya kami telah menyediakan jahannam, neraka jahannam. Menyediakan. Sesuatu yang disediakan berarti sudah ada apa belum? Udah ya. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sudah. Tapi Mu'tazilah mengatakan belum. Ya, nanti adanya ya kalau sudah waktunya. Bahwa kalau sekarang udah ada ya berarti percuma, enggak ada penghuninya. Karena belum ada yang masuk api neraka, belum. Kok nanti keputusannya nanti masuk api neraka. Nanti. Ya, nanti. Cuma Allah sudah pastikan yang masuk api neraka adalah orang-orang kafir. Masuknya nanti. Gitu. Masuknya nanti. Ya. Jadi Mu'tazilah mengatakan apa? Allah menciptakan satu, enggak ada yang sia-sia. Tujuannya bagus. Ya.
Tapi nanti pada waktunya ada. Ya menurut saya sama saja. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan dari sekarang sudah ada. Mu'tazilah mengatakan sekarang belum ada tapi nanti pada waktunya ada. Ya sama aja. Yang penting kan adanya. Ya, yang penting ada. Ya, itu. Jadi inna adatna lil kafirina. Kami sungguhnya kami telah menyediakan jahannam, neraka jahanam lil kafirina untuk orang-orang kafir. Ini bahasanya luar biasa, penghinaan. Biasanya kalau sesuatu yang disediakan, biasanya kan sesuatu yang enak. Ya kan? Orang disediakan jamuan makan, ya, disediakan. Berarti sesuatu yang enak apa enggak? Yang enak. Ini justru Allah sediakan untuk orang kafir sesuatu yang enggak enak. Apa? Neraka jahanam. Ya, neraka jahanam. Sama dengan firman Allah, "Babashirhum bi'adzabin alim" umpamanya. Kasih kabar mereka. Basyar itu apa? Kabar gembira. Kasih kabar mereka, gembira kepada mereka. Bentuknya apa? Azab. Itu penghinaan namanya. Ini luar biasa siksaan Allah. Ya, bukan hanya fisik yang Allah siksa, tapi juga perasaan hati yang Allah siksa. Kemudian lil kafirina haula'i ya wa ghairihim. Baik mereka ya dan selain mereka. Itu sama-sama kafir. Allah sediakan neraka jahanam itu bagi orang kafir nuzulan sebagai tempat. Sebagai tempat. Hiya yakni hiya ya neraka jahanam muaddatun lahum. Telah disediakan untuk mereka. Kal manzilil muaddi seperti rumah yang telah disediakan lidhaifi untuk tamu. Makanya kata menyediakan atau a'tadna ini satu penghinaan untuk mereka. Ya, karena biasanya sesuatu yang disediakan itu sesuatu yang nyaman. Ini kok neraka sudah disediakan kepada mereka. Ini penghinaan. Kemudian qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Rasulullah disuruh oleh Allah, qul katakanlah. Ya, qul katakanlah, Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah ya engkau kami kasih tahu, kami habarkan. Naba'a itu ya berita besar. Naba'ul azim. Ya, ada naba, ada khobar. Kalau naba ini berita besar. Kalau khobar itu berita kecil. Ya, berita tidak menghebohkan. Tapi kalau naba ini berita yang menghebohkan. Karena itu mereka berita besar, maka Allah dengan menggunakan nunabbi'ukum. Ya. Apakah kalian mau aku kabarkan bil akhsarina a'mala, orang yang paling rugi. Khasir rugi, akhsar ini paling. Ya, sim tafdil. Apa nih yang rugi? Amalan. Ya, amalnya. Orang yang paling rugi amalnya. Ya, ruginya apa? Mereka susah payah ya beramal di dunia dengan amal baik, ya, tapi di akhirat tidak dapat imbalan. Rugi. Dan mereka mengharapkan itu. Kenapa Allah nggak kasih imbalan di akhirat? Karena mereka ketika melakukan amal soleh tidak ada iman. Di iman itu persyaratan untuk amal soleh kita diterima dan Allah kasih imbalan nanti di akhirat. Ya. Jadi mereka ini ya kafir tapi berbuat baik. Ya, kan banyak orang kafir berbuat baik. Ya, tapi itu nggak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka membutuhkan ya pahala dari Allah di akhirat, ya itu tidak ada. Berarti apa? Nyesel nggak? Rugi nggak? Paling rugi. Ya, orang yang paling rugi. Tamyizun, amalan itu menjadi tamyiz. Tamyiz itu ya itu diambil dari fa'il, ya, untuk lebih jelas. Karena ya kalau disebutkan tidak dengan tamyiz, asalkan begini, hal nabiukum a'malal akhsarina, apakah kamu mau saya tunjukkan ya orang-orang yang paling rugi amalnya? Ya. Tapi kalau dijadikan tamyiz,
apakah kalian mau aku tunjukkan, aku kabarkan orang-orang yang paling rugi? Pasti orang yang diajak bicara nunggu. Apanya yang paling rugi? Kan rugi banyak. Ada rugi duit, ya kan? Rugi waktu. Nah, orang bertanya. Ini cara Allah supaya orang begitu dengar, ya, sebelum ada tamyiz memperhatikan. Tentu sebelum ada amalah, ini perhatian orang atau orang bertanya-tanya, apanya yang rugi? Ya kan? Allah katakan apa? Maukah kalian aku tunjukkan orang yang paling rugi? Orang bertanya, apanya yang rugi? Rugi waktu, rugi duit, ya, rugi pekerjaan. Allah sebutkan, a'mala. Jadi menarik ya. Itu daya tarik. Cara Al-Quran untuk menarik perhatian pendengar atau pembaca. Ya, sebelum disebutkan amalah, tentu orang bertanya-tanya. Ya, apanya yang paling rugi? Gitu. Nggak tahu disebutin apa? A'malah. Tamyizun. Ya. Adalah tamyiz. A'malan. Ya. Tobaqa al-mumayyaza. Yang sesuai dengan yang ditamyizkan. Wa bayyanahum biqaulihi. Dan Allah jelaskan orang yang paling rugi amalnya adalah alladzina dhalla sa'yuhum. Mereka adalah orang-orang yang sia-sia usahanya, amalnya di dunia. Yang sia-sia. Gak dapat imbalan. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Di mana mereka sangat membutuhkan ya imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Fil hayati dunya, dalam kehidupan di dunia. Sia-sia amal mereka dalam kehidupan di dunia. Ya, bisa jadi dalam kehidupan dunia mereka dapat. Ya, orang kafir baik, katakanlah pejuang. Paling tinggi itu namanya harum atau diagungkan, dipatungkan atau dibuat apa? Jalan. Sebatas itu, dipuji. Tapi nanti di akhirat nol. Ya, di akhirat nol. Ya, mauan mana? Di dunia apa di akhirat? Maunya sih dua-duanya. Ya kan? Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar. Kalau disuruh milih ya akhirat. Karena itu lebih abadi. Ketimbang di dunia senang tapi di akhirat sengsara ya lebih baik. Di dunia sengsara tapi di akhirat gembira, senang. Pengennya dua-duanya, di dunia senang, di akhirat. Makanya Allah suruh apa? Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar. Di dunia hasanah, ya, di dunia hasanah, apalagi punya istri namanya hasanah. Dapat dua dia. Ya, di dunia hasanah dan di akhirat hasanah. Itu kita. Ya, tapi kalau disuruh milih ya itu. Ya, biarinlah di dunia sengsara tapi di akhirat ya bahagia. Batal a'maluhum. Batal, sia-sia perbuatan mereka. Ya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Kalau mereka ketika berbuat di dunia, berbuat baik, mereka menyangka, yazunnuna, mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'ah, bahwa mereka telah melakukan amal soleh, amal yang baik. Ya, amalan yujazawna alaih. Itu perbuatan yang dapat balasan dari Allah. Perbuatan di mana mereka akan dibalas oleh Allah. Ya, itu ya yang mereka harapkan. Jadi ya apa namanya? Allah gambarkan ya, itu seperti debu ya. Karoma distaddat birrih. Ya, itu seperti debu ada di batu yang mulus, yang mengkilap, lu ketiup angin besar. Kira-kira tuh debunya ada apa kagak? Enggak ada, enggak nyisa. Atau Allah gambarkan kasara bimbiqi'atin. Itu seperti fata morgana. Perbuatan-perbuatan orang kafir, orang tidak beriman, perbuatan mereka yang baik, ya, itu seperti fata morgana. Kalau lihat dari jauh kayak air. Ya, kayak air. Nah, lalu didatangi oleh orang yang haus. Karena dikira air, ya tiba-tiba bukan air. Kecewa enggak? Kecewa. Itu seperti itu gambaran. Ya, mereka mengharapkan pahala, tiba-tiba enggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina kafaru. Siapa mereka? Nah, ini nanti Allah jelaskan. Ya, orang-orang kafir itu adalah yaitu yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Ya, kira cukup. Wallahu a'lam bishawab.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan muwafi'an li ni'ami mukafi'an li mazidi. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawli wa 'amal wa na'udzu bika minan nari wa ma qaraba ilaiha min qawli wa 'amal. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ij'alil qur'ana mu'nisan lana fi kuburina wa syafi'an lana yawmal qiyamah wa syafi'an lana yawmal qiyamah wa syafi'an lana yawmal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.